Halo, di channel David Juntak bercerita kembali lagi. Ya, ini adalah sebuah aktivitas erection atau pemasangan sisi dari kapal tongkang. Sebenarnya dikatakan kapal kurang bagaimana bisa saja ya 50-50 ya, karena kapal ini tidak memiliki mesin dan hanya digunakan untuk mengangkut hasil-hasil bumi kita ke luar ya, sama-sama tahu kita ya. Ini dilakukan di galangan kapal di salah satu perusahaan yang ada di Batam. Mohon maaf karena saya tidak bisa membagikan nama perusahaannya karena sebaiknya memang begitu. Ini adalah salah satu proses pemasangan sisi kapal, atau orang lapangan yang bekerja di sini biasa menyebutnya adalah side sail atau seksel ya. Mohon maaf apabila kurang tepat dalam pengucapannya. Ya, di sini ada 3 overhead crane ya namanya, atau ya seperti pokoknya dia crane lah ya. Iya. Setelah selesai dipublikasinya, pemasangannya, apabila sudah tepat ukurannya dan siap untuk dilakukan pemasangan. Pemasangan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan bobot dari material yang diangkat ini cukup lumayan. Dibutuhkan pengalaman bagi operator crane yang melakukan pengangkatan dan juga bagian pekerja yang akan melakukan fit up atau pemasangannya sebelum dilakukan welding full oleh welder atau tukang las. Seperti biasa, channel ini bernama David Juntak Bercerita tidak hanya menceritakan tentang kejadian-kejadian horor ataupun mistis, karena horor dan mistis itu terkadang tidak apa-apanya dibandingkan dengan kecelakaan ataupun yang lain-lain. Seperti yang video yang tayang saat ini sebenarnya bagi saya termasuk horor. Karena apa horor? Karena gaji sebagian dari kami, kebanyakan dari kami di saat pengerjaan proyek ini tidak dibayarkan. Kenapa? Coba simak berikut. Kalau Anda sedang berada di Batam ataupun sedang berada di luar dan ada berkeinginan di Batam, ataupun mungkin tidak mesti di Batam, yang namanya pekerjaan pasti ada permasalahannya. Baik, saya akan mencoba menceritakan. Jadi pekerjaan ini adalah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau subkonnya, subkontraktor, yang sebenarnya manajemennya cukup buruk. Tetapi terkadang kita sebagai pekerja tidak terlalu memikirkan bagaimana manajemennya, karena mengingat lapangan pekerjaannya yang cukup terbatas. Jadi terkadang kita mengesampingkan itu, yang penting kita bekerja terlebih dahulu. Setidaknya kita bisa berharap bulan depan untuk digaji ataupun mendapatkan gaji. Namun beda kenyataan yang terjadi di kejadian ini dan di kejadian-kejadian yang lain. Memang kalau tidak bekerja, lebih sakit bekerja kalau daripada tidak bekerja ya. Tapi lebih sakit lagi bekerja tapi tidak digaji. Dan kami di sini rata-rata sudah merasakan pekerjaan yang sedang melakukan ini ya. Terkhusus saya sebagai seorang welder atau juru las atau tukang las yang melakukan pengerjaan ini. Kebetulan yang diangkat ini saya sendiri yang salah satunya mengambil andil dalam ya supaya ini terbentuk dengan baik. Bagian pengelasannya saya cukup bekerja di sini. Mulai dari kita bekerja, panasnya karena cahaya matahari terik langsung menimpa ke arah tubuh kita. Ditambah lagi dengan ya panasnya proses pengelasan dari busur las yang kita lakukan ya. Belum lagi asap yang kita hirup. Terkadang kalau diingat-ingat cukup sakit. Sedikit informasi bagi Anda yang di Batam, saya akan menginformasikan kalau nama pimpinan kami saat itu adalah Yuda dan Jimmy. Atau Jimmy ini juga sering mereka sebut-sebut sebagai sensei ya. Belakangan saya menuntut pertanggungjawaban daripada seorang Jimmy, namun dia berkata
mana surat kontrakmu, saya tidak pernah mengontrak Anda bekerja. Seperti itulah yang dia katakan kepada saya. Karena atas nama Yuda sudah melarikan diri dan tidak ada informasi keberadaannya. Tidak ada keberadaannya, saudara. Cukup ya, seperti itulah. Apa inti dari yang ingin saya sampaikan ini? Agar lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan di Batam. Dan kalaupun terpaksa harus memilih langsung bekerja tanpa memikirkan resikonya digaji apa tidak, setidaknya kalau Anda sudah menonton video ini, mungkin Anda tidak terkejut di hari yang akan datang apabila Anda mengalami ini di Batam atau di tempat lain. Ya, inilah proses-proses pengangkatannya. Sebenarnya ini berlokasi di Batam ya, tepatnya di daerah Kabil, namun nama perusahaan sebaiknya saya tidak sebut karena saya ingin sekali mematuhi hukum walaupun saya masih kurang paham. Tapi terkhusus apabila Yuda dan Jimmy atau Sensei yang melihat video ini nanti, saya tidak akan, sampai kapanpun saya akan mengingat Anda, akan mencari Anda ya. Banyak resiko yang terjadi di galangan kapal ini, seperti contoh terjepit, tersengat arus listrik, terjatuh dari ketinggian. Seperti yang kita ketahui, di salah satu perusahaan baru-baru ini terjadi ledakan kapal ya, di tangki kapal yang sedang dikerjakan repair atau perbaikan bagian-bagian yang mengalami kerusakan. Baik, kita kembali ke dimana tadi, betapa sakitnya kalau bekerja itu tidak digaji. Sangat sedih hati ya, terutama dengan keadaan ekonomi yang lagi tidak baik saja. Sementara di sisi lain kita tahu bahwa orang yang seharusnya membayar gaji kita ini tidak berani memunculkan dirinya atau setidaknya bertanggung jawab menemui para pekerja. Kita berasumsi yang lain-lain, mungkin dia telah mendapatkan atau membawa lari seluruh gaji yang seharusnya diberikan kepada seluruh pekerja, sehingga dia tidak berani memunculkan dirinya. Dia mungkin sedang menikmati itu. Namun kita sebagai masyarakat Indonesia yang rata-rata hampir 99% mungkin kita beragama dan percaya adanya Tuhan, bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, terkhusus perbuatan-perbuatan seperti yang Yuda atau Jimmy lakukan ini, tidak akan berefek baik kepada mereka dan lain-lainnya. Ini sedikit membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengangkatannya, karena mungkin karena bukan beratnya ini bukan 10 atau 200 atau 100 kilo ya teman-teman. Ukurannya mungkin sudah, tonasenya sudah masuk berton, beberapa ton ya. Harus dibutuhkan perhitungan yang matang. Jadi teman-teman, bapak-bapak dan siapapun yang menonton ini, ketika kalian memasuki pekerjaan di bagian apapun itu, ada baiknya pelajari dulu seluk-beluk pimpinan kalau bisa. Apalagi terkhusus di itu perusahaan-perusahaan yang masih tidak terlalu populer ya. Kalau sudah populer mungkin kita sudah tahu kredibilitas atau apalah namanya itu ya. Terkhusus kalau PT atau perusahaan atau bahkan siapa yang belum jelas asal usulnya, ada baiknya berhati-hati. Bertanya dulu kepada rekan-rekan kerja yang kita tumpai yang mungkin sudah lama di situ mengenai gaji, atau ya setidaknya bercerita, bertukar pikiran dengan teman-teman di situ. Tanyakan bagaimana gajinya di sini, atau sudah berapa lamakah dia bekerja di sini, bagaimana dengan sistem-sistem yang lain-lain, karena pembayaran gaji ini sangat-sangat kita butuhkan. Karena ketika
Bos perusahaan berjanji tanggal 12 atau tanggal 13, pasti ke tukang warung kita berjanji juga tanggal segitu. Dan apabila kita tidak gajian di tanggal yang dijanjikan oleh bos-bos atasan, kita mungkin tidak akan berani menunjukkan wajah kepada tukang warung tempat kita berhutang. Bagi Anda yang belum mempunyai pengalaman di dalam pekerjaan seperti bagian-bagian steelwork ataupun konstruksi besi, ada baiknya jangan gegabah di dalam melakukan pekerjaan. Di antaranya akibat-akibat fatal yang mungkin bisa terjadi, seperti apabila dalam kejadian ini adalah apabila tidak dilakukan inspeksi atau perawatan yang baik pada tali sling yang menghubungkan kren dengan material yang diangkat, itu mungkin bisa saja putus, dan apabila tidak menggunakan posisi jalur aman, mungkin nyawa Anda sangat-sangat terancam. Baik, kalau pekerjaan ini sebenarnya tidak terlalu membutuhkan banyak orang di sewaktu ketika erectionnya, hanya beberapa orang, tidak lebih dari mungkin 5 atau 6, 7 orang sudah cukup ya. Itu dimana ada pekerjaan yang bernama bagian fitter atau pemasangannya, nanti dia bertanggung jawab atas pengukuran. Ketika fitter mengatakan oke, mungkin bisa dilakukan pengetekan atau pengelasan sementara, hanya untuk menguatkan atau untuk menopang agar material tidak bergeser atau bahkan terjatuh. Baik saudara-saudara atau siapapun yang menonton ini, jangan lupa saya sedang berada di Batam saat ini, akan selalu berbagi informasi mengenai Batam dan pengalaman-pengalaman saya yang lainnya. Mungkin pengalaman-pengalaman atau berita-berita dari luar juga akan selalu saya sampaikan di sini. Ingat, di dalam bekerja utamakan adalah keselamatanmu, karena keluarga menunggu di rumah. Kita memang mencari uang, namun keselamatan nomor 1. Seperti kata Pak safety first. Kalau gaji, nasib-nasiban ya. Baik, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan berita-berita dari David Juntak bercerita. Sampai jumpa di video yang akan datang.